وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di bab yang baru, yaitu tauhid dan makna la ilaha illallah. Kita diselipkan kitab tauhid di dalamnya. Tauhid adalah mengesahkan Allah semata dalam ibadah dan tidak menyekutukannya. Hal tersebut merupakan ajaran semua Rasul alaihi wassalam. Jadi saya baru mempelajari kitab tauhid, ternyata dalam kitab haji yang kita baca sudah ada. Bahkan tauhid merupakan pokok yang di atasnya dibangun semua ajaran agama kita. Jika pokok ini nggak ada, maka amal ibadah kita nggak bermanfaat dan gugur atau batal karena tidak sah perbuatan ibadah tanpa tauhid. Ya, perhatikan ya, bahwasanya tauhid ini penting ya. Jadi kalau kamu ibadah segala macam ibadah, sholat, puasa, haji, umroh, kurban, dan lain-lain, tapi kemudian tauhidmu rusak, maka ibadah itu juga menjadi sia-sia. Nah, tauhid oleh ulama dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Rububiyah yaitu beriman bahwa tidak ada Tuhan penguasa seluruh alam kecuali Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta dan pemberi rizki. Gampangnya yaitu semua sifat ketuhanan kita lekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngomong Tuhan itu adalah pencipta, ya pencipta itu Allah. Ketika kita ngomong bahwasanya Tuhan itu yang memelihara adalah Allah. Ketika kita ngomong Tuhan itu adalah yang beri rezeki itu Allah. Ketika kita ngomong Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan, yang menghidupkan dan mematikan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sifat ketuhanan kita lekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk amaliyah yang bisa atau hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, kita lekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada yang loh, kok masih bisa menghidupkan orang? Dia bisa melakukan itu atas izin Allah. Seorang dajjal pun yang bukan nabi bisa itu juga atas izin Allah. Maka tauhid macam ini sebenarnya tidak dinyatakan oleh sebenarnya telah dinyatakan oleh orang-orang musyrik pada masa lalu. Mereka menyatakan bahwa Allah semata yang maha pencipta, pengatur, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan, dan tidak ada sekutu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Artinya orang-orang yang menduakan Allah, dia bikin sajen dibuang ke laut, bikin sajen dibuang ke gunung, dia bikin persembahan di sawah-sawah, dia takut dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tanya, jane Gustimu ki sapa to Mas, Pak, D atau Mbah, itu jawaban Allah. Aku ki yo ngerti nek Tuhan kuwi Gusti Allah, aku ki ngerti nek sing kudu disembah Gusti Allah. Lah kok dadak gawe sajen ning sawah? Lah iku gen sawahe panen. Padahal dia tahu ketika ditanya, lah sing ngekei panen ki sinten? Ya Gusti Allah gitu kan. Maka hal seperti ini yang disebut dengan kesyirikan. Nah, maka tauhid rububiyah insya Allah banyak orang selamat. Dalam konteks mengatakan yang menciptakan, memberi rizki, mematikan, menghidupkan itu Allah. Tapi dalam konteks ya kemudian amaliyah, penyembahan, peribadatan justru mereka mendua. Ini yang gagal. Akan tetapi pernyataan dan persaksian mereka tidak membuat mereka kemudian masuk Islam dan tidak membebaskan mereka dari api neraka serta tidak melindungi harta dan darah mereka karena mereka tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah dengan beribadah kepada selainnya. Makanya tadi ya jamaah-jamaah haji, umrah dan seterusnya itu dilarang kalau pas ziarah itu minta-minta ke makam Nabi. Karena minta itu hanya kepada Allah. Ayatnya jelas gitu loh. Ayatnya jelas. Wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Kalau kamu ditanya sama hambaku, katakan aku tuh dekat. Ujibu da'watad da'i da'ani. Aku yang jawab doa kalau dia mau berdoa. Enggak ada itu di situ kemudian harus lewat perantara. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum, yang harus kita pahami adalah itu ya. Jadi itu pakai ayat, bukan kemudian sekedar pakai apa namanya pendapat gitu loh. Enggak, pakai ayat. Yang kedua, tauhid asma wa sifat. Yaitu beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki zat dan sifat yang tidak serupa dengan berbagai zat dan sifat yang ada. Nama-namanya merupakan petunjuk yang jelas akan sifatnya yang sempurna saya mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Gampangnya gini tauhid asma wa sifat. Allah menamakan dan mensifati dirinya sebagaimana yang disebut di dalam Al-Qur'an, maka kita terima. Dan kita nggak boleh menyamakan dengan makhluk. Dalilnya ini. Makanya ketika ada orang mengatakan, nyembah Tuhanmu kayak ngopo? Kayak bentuknya kayak orang. Maka kita katakan bahwasanya Tuhan saya, yaitu Allah, tidak seperti itu. Kalau seperti orang aja enggak, apalagi seperti binatang. Ada orang nyembah binatang, maka itu tidak seperti itu keimanan kita. Maka beriman kepada asma dan sifat Allah
juga berarti menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitab-kitabnya, atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW besertai keyakinan yang sesuai dengan kebesarannya. Tanpa ada penyerupaan dengan sesuatu pun, tidak juga memisalkan dan meniadakan, tidak juga merubah dan menafsirkan dengan penafsiran yang lain, dan tidak juga menanyakan bagaimana halnya. Jadi ketika Allah katakan, yadullah fawqa aidikum, tangan Allah di atas tangan kalian, maka kita nggak usah bertanya tangannya seperti apa, gedenya seperti apa, jarinya berapa, nggak usah. Termasuk kita juga nggak usah kemudian menolak kalau Allah menyatakan adanya tangan untuk Allah. Nah, ini maksudnya bukan tangan, maksudnya yang lain gitu kan. Maka nggak usah. Maka kita tidak boleh bertanya-tanya tentang bagaimana bentuk sifatnya, baik dengan hati, pikiran maupun lisan kita. Juga kita tidak boleh menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Gampangnya gini, ketika kita sebagai manusia, misal kamu jadi suaminya istrimu gitu kan, terus istrimu ngomong, Mas, kamu kok mukamu kayak si fulan gitu, atau kamu kok kayak si fulan gitu. Tentu ketika kita tahu si fulan itu, kita akan mengatakan, gah, aku nembok pada karo wong kuwi, mosok aku banding-banding gitu. Ketika kita sesama manusia aja dibandingkan nggak mau, apalagi kita dibandingkan dengan monyet. Mas, bagusmu kok kayak lutung gitu. Tentu kita akan marah gitu loh. Nah, maka ketika kita sebagai makhluk aja tidak boleh atau tidak mau dibandingkan dengan sama makhluk yaitu manusia, bahkan makhluk yang lebih rendah yaitu monyet, maka tentu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wa Jalalah wal Jalalah tidak akan kemudian sama dengan makhluk dalam segala macam aspeknya. Nggak mungkin gitu loh. Makanya kalau ada orang mengklaim Tuhannya si fulan atau orang ini, lalu orang ini masih doyan makan dan doyan minum, bahkan bentuknya sama kayak manusia kayak kita, bahkan dia menikah, mencari istri dan seterusnya, maka jelas itu bukan Tuhan. Makanya aneh ketika ada orang gila kok kemudian dikeramatkan, kayak beberapa tontonan yang saya lihat di reel itu, ada orang gila di Turki, di demok sikile, diambung-ambung, karu-karuan. Saya aja yang lihatnya udah nggak karu-karuan. Terus dia makan itu kan, kasih makanan, dimakan dikit terus di apa namanya dibuang sisanya terus buat rebutan orang, gila nih gitu. Ya, maka ini yang harus kita pahami dan kita harus bersyukur bahwasanya kita ada di agama yang kemudian tidak menyisakan ruang untuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Kita agama tauhid, agama yang kemudian hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengesaan yang sebenar-benarnya. Wanfidin azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga tauhid uluhiyah. Ini tauhid yang paling rumit, paling sulit karena banyak orang gagal di sini, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan ibadah, apakah berupa doa, takut, harap, tawakal, kemudian berkeinginan, kemudian khusyuk, kemudian ada juga rasa takut lagi. Takut di sini digunakan kata khauf, kemudian rohbah juga takut, khosyah juga takut, taubat minta pertolongan, menyembelih, nadar, kemudian bersumpah, semua harus diletakkan ibadah ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wa annal masajida lillah wa la tad'u ma'allahi ahadan. Masjid ini milik Allah, maka jangan kamu menyembah selain Allah di dalamnya. Jadi ada orang-orang yang sholatnya madhep kiblat. Begitu sudah selesai salam dia madhep berlawanan kiblat. Karena di belakang kiblatnya ada kuburan orang-orang tertentu yang dikeramatkan. Ya, kayak orang-orang Syiah itu. Jadi misal kalau kita kiblatnya ke barat, ya, pas sholat madhep barat. Begitu selesai sholat madhep ngetan gitu. Karena di belakangnya ada makam. Dan ketika saya ngobrol dengan teman-teman dari agama Hindu gitu kan, itu dia mengatakan bahasanya dulu ada kisah seorang putri dari Bali sana yang kemudian masuk Islam, kemudian dia balik lagi ke negerinya, ke Bali sana karena kangen sama kampung halamannya gitu. Dan dia sholat madhep kiblat, itu malah dihukum mati sama orang tuanya karena dianggap membawa aliran sesat. Nah, kenapa Mas saya bilang gitu? Dia mengatakan karena di Bali itu orang beribadah kepada Tuhannya yang menghadap ke timur gitu, berlawanan itu. Maka yang harus kita pahami adalah kita sudah dilarang dalam hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah dan jangan kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping Allah. Jadi ketika kita menyembah Allah menghadap kiblat, dalam hal ini misal kita orang Indonesia menghadap barat, kemudian kok di belakang masjid kita ada kuburan, terus kita berpaling ke kuburan, maka itu sudah dilarang. Makanya hati-hati sama masjid-masjid yang penuh dengan kuburan. Manusia tidak boleh memalingkan sedikit pun ibadahnya kepada selain Allah Ta'ala. Tidak pada malaikat, para nabi, kepada para wali, dan orang-orang soleh, dan tidak kepada siapapun makhluk yang ada. Tidak boleh. Karena ibadah yang tidak sah kecuali untuk Allah, siapa yang memalingkannya kepada selainnya, dia telah berbuat kesyirikan besar dan semua amalnya akan gugur.
Dan sekali lagi ini kita ngomongkan amal ya, kita tidak ngomongkan orangnya ya. Kalau kita ngomongkan orangnya maka ini perlu diskusi terkait dengan orangnya. Jangan ini ngopo. Kita perlu ikomatul hujah, kita perlu bertanya. Tapi kalau kemudian ini ngomongkan amaliyah, amalnya, maka ini sebagai sebuah hukum, konstruksi hukum tetap harus dijelaskan ini amaliyahnya gitu. Tapi kalau orangnya, nah ini perlu kemudian kita diskusikan lebih lanjut. Kesimpulannya adalah seorang harus berlepas diri dari penghambaan ibadah kepada selain Allah, menghadapkan hati sepenuhnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya. Tidak cukup dalam bertauhid sekedar mengaku atau bersyahadat saja jika tidak menghindar dari ajaran orang-orang musyrik, tetapi apa yang mereka lakukan seperti berdoa dan minta kepada selain Allah, misalnya kepada orang yang telah mati atau semacamnya, agar Allah menghilangkan kesusahan dan menyingkirkannya, dan minta pertolongan kepada mereka atau yang lainnya merupakan perbuatan kesyirikan jika ya itu kemudian dilakukan sembari dia meminta kepada Allah, itu syirik ya, mendua. Tapi kalau konteksnya dia meninggalkan Allah dan menyembah yang lain, yaitu konteksnya adalah kufur atau kekafiran. Wujudnya tauhid adalah memahami dan berusaha untuk mengetahui hakikatnya serta melaksanakan kewajibannya, baik dari sisi ilmu maupun amal. Hakikatnya adalah mengarahkan rohani dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal mencintai, takut, tawakal, berdoa, ikhlas, mengagungkan Allah, membesarkannya dan beribadah hanya kepadanya. Kesimpulannya, tidak ada dalam hati seorang hamba sesuatu pun selain Allah, tidak ada keinginan terhadap apa yang Allah larang dari perbuatan syirik, bid'ah dan kemaksiatan besar maupun kecil, juga tidak ada kebencian terhadap apa yang Allah perintahkan. Maka itu adalah hakikat dari tauhid dan itu adalah hakikat dari la ilaha illallah.